Saya bandingkan dengan bank-bank yang terkait dengan proses transaksi, ya. Kita di Bank Negara itu real time. Saya bisa pantau uang UNP itu real time di bank-bank yang lain ini masih berbasis web, ada jeda, ya. Nah, ini kan satu keunggulan juga. Syariah ini masyarakat harus memahami secara komprehensif, karena tidak ada nilai minus, ya, dari syariah itu sebenarnya, dari bank syariah ini, karena sama saja. Keuntungnya yang malah kita merasa lebih aman, lebih nyaman, kita mengikuti ajaran agama kita terjauh dari riba dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Pojok Literasi Syariah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Dr. Eka Marianti. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik terkait dengan peran perguruan tinggi dalam rangka akselerasi pengembangan perbankan syariah, yang saya sebetulnya sangat senang karena saat ini bisa memperkenalkan sosok inspiratif yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan ini, yaitu Profesor Dr. Andat Haji Ganesri, MPB, PhD. Selamat datang, Prof. Apa kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah. Sehat, Prof? Sehat. Alhamdulillah. Kelihatan masih semangat walaupun puasa ya, Prof, ya. Oke, pemirsa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sisi beliau, walaupun mungkin banyak dari pemirsa yang sudah tahu sebetulnya figur Prof. Ganesri ini seperti apa. Jadi beliau ini merupakan seorang tokoh yang telah banyak memberikan kontribusi di bidang pendidikan serta keagamaan di Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Padang atau UNP. Jadi selain beliau ini aktif di akademik, beliau juga terlibat dalam organisasi keagamaan dan organisasi sosial. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Sumatera Barat. Jadi kalau kita lihat, beliau memiliki begitu banyak pengalaman dan keahlian yang begitu berharga, gitu ya. Jadi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan beliau ini adalah suatu kesempatan emas, kalau Pak Diam. Gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini bersama Prof. Ganesri, jangan lupa subscribe dan share video-video di channel ini agar edukasi dan literasi perbankan syariah bisa sampai ke semua lapisan masyarakat. Oke, nah Prof, kalau kita lihat fenomena saat ini, menyoroti pangsa pasar perbankan syariah saat ini, Prof, di tanah air. Mungkin kita bisa melihat bahwa market share-nya perbankan syariah masih tergolong rendah. Kalau misalnya kita compare dengan perbankan konvensional, Prof, itu market share-nya masih di angka 7-8%. Kemudian kalau kita lihat juga sebetulnya masih banyak begitu ya masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan syariah. Nah, sejauh ini bagaimana Prof melihat perkembangan perbankan syariah di tanah air, khususnya di Sumatera Barat? Terima kasih, baik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan apresiasi dulu, terima kasih kepada kawan-kawan dari podcast Pojok Literasi Syariah yang hari ini berkesempatan berbagi, mungkin sharing informasi dengan para pemirsa, para audiens ya, yang mengikuti acara ini. Jadi kalau kita bicara tentang bank syariah, persoalan mendasar di negara kita ini memang persoalan pemahaman yang belum komprehensif oleh masyarakat terkait dengan konsep bank syariah ini. Jadi, sehingga persoalan utama itu adalah memang literasi, dan kita perlu melakukan edukasi, ya. 87% masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Mereka pasti punya akidah dan keinginan bahwa dalam proses
menjalankan aktivitasnya sehari-hari, tentu mereka juga ingin melaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam tentu. Oleh sebab itu, kalau kita lihat perkembangan daripada Bank Syariah ini sendiri, saya kira ya cukup bagus ya pertumbuhannya sebenarnya. Dan ini kita lihat juga di perguruan tinggi, karena tuntutan daripada stakeholder ya terhadap lulusan perguruan tinggi yang mempunyai pemahaman terhadap bank syariah, maka beberapa perguruan tinggi membuka program studi khusus ekonomi syariah misalnya. Ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat ya untuk mengetahui lebih komprehensif terkait dengan bank syariah ini cukup tinggi. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan momen ini? Karena ada kesan seolah-olah proses yang begitu panjang, terus kemudian mereka merasa dirugikan dengan memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah. Ke bank syariah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara Arab sana, itu biasa saja. Jadi karena pemahaman terhadap bank syariah itu sudah cukup dalam, cukup baik. Jadi persoalannya memang terkait dengan literasi sebenarnya. Terkait dengan literasi, oke Prof. Satu pertanyaan lagi nih Prof. Tadi Prof menyebutkan mungkin ini ketika kita berbicara mengenai literasi keuangan syariah, banyak mungkin perguruan tinggi yang menangkap ini adalah sebuah peluang. Nah di UNP sendiri Prof, ada khusus bidang studi yang terkait dengan syariah, pendidikan syariah atau ekonomi syariah Prof? Ya, kita sekarang ini memang ada membuka program studi baru ya, namanya bisnis digital. Tapi kita di sana ada mata kuliah terkait dengan syariah. Ya, tapi ini dikaitkan dengan digitalisasi. Oke, Prof. Ya. Kemudian tadi kalau misalnya kita bicara digitalisasi, pasti ini akan berdampak terhadap ekonomi pastinya, Prof. Kalau Prof melihat sejauh ini, apakah perbankan syariah sudah mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan ekonomi lokal? Kalau kita bicara skopnya ini langsung baik. Ya, saya kira hari ini kita harus bicara tentang inovasi. Ya. Jadi kalau misalnya konsep bank syariah yang selama ini pemahaman masyarakat belum begitu maksimal, saya kira perlu terobosan, perlu inovasi dalam mengembangkan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Oleh sebab itu, saya kira satu hal yang penting sekarang ini adalah Bank Nagari misalnya, ya, yang memang sudah mau dikonversi ke bank syariah. Saya kira harus ada inovasi baru yang bisa memudahkan masyarakat untuk bertransaksi baik dalam pengelolaan keuangannya maupun dalam berinvestasi dan sebagainya. Oleh sebab itu di era digitalisasi ini kita berharap inovasi terkait dengan tata kelola yang memanfaatkan digitalisasi ini hal yang tidak bisa ditawar. Artinya digital manajemen sangat penting ya. Digital manajemen ini penting. Kemudian digital leadership, ya ini penting. Dua hal ini saya kira sekarang perbankan harus siap. Sehingga semuanya apa keputusan yang diambil itu harus terukur dengan data, dengan berbasis data yang kuat. Ya. Jadi inovasi terkait dengan pengembangan tata kelola digital dalam mengelola bank syariah ini penting. Jadi harus ada sesuatu yang baru yang ditawarkan, ya, yang memudahkan masyarakat itu memahami dan terukur. Nah, sehingga sekarang kita berharap masyarakat itu tidak mempersoalkan lagi ini bank syariah, ini bank konvensional. Tapi yang jelas
Dia Secara servisi sama ya. ya sama saja. Ya, karena dari sisi keuntungan dan sebagainya misalnya. Malah ini tentu karena ini konsepnya bagi hasil, ya tentu ini akan lebih jelas ya, terukur. Saya kita mendapatkan benefit yang lebih juga ketika Ya. mereka berinvestasi di Betul. perbankan syariah begitu, Prof. Dan saya berharap Bank Nagari harus membuka diri. Jadi membuka diri, ya kalau kita lihat ya kekuatan Bank Nagari mungkin dengan dukungan dari pemerintah daerah yang ada hari ini di Sumatera Barat, pertumbuhannya kan juga tidak signifikan ya, terkait dengan investasi modal. Jadi saya kira kalau ingin lebih besar, ingin ada akselerasi, Bank Nagari harus membuka pihak ketiga untuk berinvestasi. Ya, Terkait dengan regulasi, Prof. ya ini regulasi inilah yang perlu ya dirubah. Regulasi itu kan kita yang buat. Jadi kalau kita berinovasi dengan sebuah dampak, itu harus kita lakukan. Harus ada gerakan. Harus ada desakan. Berani nggak berbuat? Oke, Prof. Tadi kita sudah banyak berbincang mengenai harus ada 16 kan yang dilakukan oleh Bank Nagari, tetapi juga masih menyinggung berkait dengan perguruan tinggi, Pak. Nah, tadi Prof juga menyebutkan bahwa yang paling penting itu sebetulnya adalah edukasi dan literasi. Nah, sejauh ini, Prof, apakah UNP juga ikut terlibat dalam menyiapkan sumber daya insani atau sumber daya manusia yang siap juga nanti digunakan oleh perbankan syariah di Sumatera Barat gitu ya? Jadi perguruan tinggi saya kira punya peran penting ya, karena lulusan perguruan tinggi itu nanti akan menjadi pelaku wirausaha dimanapun posisinya, apakah dia bekerja dengan orang lain atau dia membuka usaha sendiri. Kalau dia sudah memahami tentang konsep ekonomi syariah ini, ya, maka tentu dia juga terobsesi dengan pengembangan. Saya melihat memang persoalan utama itu memang edukasi kepada masyarakat. Edukasi itu tentu harus kita mulai dari ya kalau bisa misalnya dari SLTA itu sudah disisipkan itu apa konsep bank syariah itu, ya mereka kan belajar juga di SLTA itu. Mereka sudah memahami. Jadi memang harus dimulai dari sektor pendidikan. Karena lulusan dari sektor pendidikan inilah nanti akan melakukan edukasi di masyarakat. Nah, mereka akan menjadi pelaku nanti. Jadi memang kata kuncinya memang harus dimulai sosialisasi itu mulai dari grassroots. Grassroots dari mana? Dari hulunya maksud. Ya dari hulunya. Hulunya itu pasti dari perguruan tinggi nanti. Karena lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lah nanti akan menjadi pelaku usaha. Mereka akan bekerja dan sebagainya. Tapi kalau mereka sudah memahami konsep ini dengan baik, tentunya akan mudah. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai pemanfaatan produk, Pak. Kalau UNP kan sudah lama nih menjadi nasabah Bank Nagari di Prof. Nah, sejauh ini produk-produk apa saja yang sedang dimanfaatkan oleh UNP? Produk-produk Bank Nagari apa saja yang sudah dimanfaatkan oleh UNP dan juga termasuk dalam produk-produk syariah yang sudah digunakan oleh pemerintah? Yes. Saya kira hampir semua produk Bank Nagari itu mungkin sudah dirasakan oleh masyarakat UNP ya. Karena coba ya, dan mahasiswa UNP itu ada sekitar sehari ini 49 ribuan. 49 ribuan. Semua punya rekening bank UNP. Oh, wajib ya, Prof. Ya, dosen pegawainya sekitar 2.500-an. Semua punya rekening Bank Nagari. Nah, kita memang ada rasa emosional ya untuk mengembangkan bank daerah. Maka itu UNP sebenarnya ingin ikut berpartisipasi di Bank Nagari. Tapi mungkin katanya masalah regulasi dan sebagainya. Kalau ingin ada lompatan, ada akselerasi, harus ada inovasi. Tidak bisa mempertahankan status quo yang sudah berjalan begitu lama, tidak ada perubahan, tidak ada percepatan. Ya maka pertumbuhan Bank Nagari itu ya biasa saja. Tidak ini. Mau nggak Bank Nagari tumbuh melejit, kan, melompat gitu. Ya harus ada terobosan. Jadi Ini menjadi catatan untuk Bank Nagari. Ya, kalau kita ingin berubah, kita harus berpikir future, berpikir ke depan. Jadi tidak melihat apa yang dilakukan oleh bank syariah yang ada sekarang.
Ada nggak terobosan baru? Kita berubah konversi menjadi bank syariah. Ada sesuatu produk baru yang kita tawarkan di bank syariah. Kalau sejauh ini Pak, mahasiswa dihimbau juga nggak untuk menggunakan produk-produk perbankan syariah dan bank negara? Ya, sebenarnya dengan mereka mereka punya kartu mahasiswa dari Bank Nagari, ya. Mereka tentu sudah melihat Bank Nagari ini sebagai bank daerah yang menjadi bank utama personal bagi UNP gitu ya. Jadi saya kira wajar sebenarnya Bank Nagari memberikan perhatian pada UNP ya. Karena memang saya banyak sekali tawaran ke UNP ini ya. Tapi maka itu dulu di awal-awal Bank Nagari ini kita tantang terus Bank Nagari untuk mengikuti tuntutan dari kebutuhan kita. Alhamdulillah, saya kira dari sisi IT sebenarnya Bank Nagari itu cukup bagus. Saya bandingkan dengan bank-bank yang terkait dengan proses transaksi ya. Kita di Bank Nagari itu real time. Saya bisa pantau uang UNP itu real time di bank-bank yang lain ini masih berbasis web. Ada jeda ya. Nah ini kan satu keunggulan juga. Berarti salah satu competitive advantage yang Bank Nagari adalah IT-nya berarti udah menang juga Prof. Karena salah satunya ya, tapi kita selalu menantang mereka untuk selalu berbuat yang baru. Kalau enggak bisa ini bakal ketinggalan Pak. Bakal ketinggalan atau kita pindah karena kita tentu ingin maju ya. Mungkin. Sebentar. Kalau Bank Nagari tidak sanggup, saya pindah. Oke. Karena memang di zaman kompetisi saat ini yaitu gitu ya Prof. Kalau memang tidak bisa memperlihatkan nilai unggul, artinya kita akan ketinggalan. Artinya juga bisa jadi konsumen kita akan berani kepada pihak lain begitu kalau kita tidak bisa menunjukkan yang namanya competitive advantage maupun value added dari produk yang kita punya begitu ya. Nah Prof, kalau terkait tadi Prof tadi ada bicara mengenai akselerasi itu. Kita boleh tahu nggak Prof langkah-langkah strategis terkait akselerasi yang dilakukan oleh UNP mengenai bank syariah Prof? Ya. Lebih konkret boleh nggak Prof? Karena tadi disebutkan terkait dengan akselerasi yang Prof sampaikan. UNP itu konsepnya begini ya. Kita tidak mau menjadi follower. Kita harus jadi leader. Atau jadi pemenang. Bagaimana caranya kita bisa jadi leader? Kita tidak boleh belajar dari apa yang sudah dilakukan orang lain. Tapi kita harus melakukan inovasi. Harus berbeda dengan apa yang dibawa. Sehingga kita harus berpikir future practice. Nah, dalam pengembangan organisasi, termasuk juga bank syariah ini, harus ada memang terobosan baru. Karena kami punya Fakultas Ekonomi, kemarin kita tantang kawan-kawan di Fakultas Ekonomi buat prodi baru, tapi karena konsep ke depan syariah ini masyarakat harus memahami secara komprehensif. Karena tidak ada nilai minus dari syariah itu sebenarnya dari bank syariah ini. Karena sama saja, keuntungnya yang malah kita merasa lebih aman, lebih nyaman, kita mengikuti ajaran agama kita. Kita terjauh dari riba dan sebagainya. Dan itu membuat suatu kenyamanan dalam kita bertransaksi keuangan. Nah, saya kira ini harus kita buat kita lakukan. Nah, sehingga saya juga akan berencana ini akan membuat satu mata kuliah umum terkait dengan pemahaman tentang syariah ini. Luar biasa ini pemirsa. Jadi nanti di UNP akan ada satu mata kuliah umum terkait dengan perbankan syariah. Artinya ini juga dalam bentuk edukasi dan literasi kepada masyarakat gitu ya. Supaya bukan hanya orang ekonomi saja yang memahami ini. Karena semua karena mereka inilah nanti yang akan menjadi pelaku. Lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itulah nanti akan menjadi pelaku. Tapi kalau dari awal mereka sudah paham tentang bahasa syariah, saya kira mereka akan lebih cenderung nanti kalau dia akan membuka rekening dan banyak rekening di
bank syariah dan sebagainya. Dan saya kira sekarang sudah banyak ya dosen-dosen BNP itu membuka rekeningnya di bank syariah. Begitu. Tapi rencana khusus untuk membuka prodi khusus terkait perbankan syariah, ada keinginan nggak Prof untuk ke depannya? Ya, ada. Jadi karena ini juga tuntutan daripada pasar. Malah bukan saja S1, kita juga akan kembang nanti S1, S2 nanti. Dan Karena kalau kita lihat ekosistem ekonomi syariah ini bukan hanya menjadi potensi besar kita di Indonesia, tapi juga di luar negeri sudah luar biasa sekali sebetulnya. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menangkap peluang-peluang ini untuk bisa kita jadikan sebuah potensi yang maksimal juga buat kita ya, Prof. Oke. Nah, Prof, terkait juga dengan Prof ikut berorganisasi di NU, Prof. Nah, kalau kita lihat Prof dari sisi Nahdlatul Ulama, itu pada tahun 1992 ada terdapat keputusan Munas Alim Ulama dan Hongbes NU yang di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga. Nah, ini tentunya menjadi fondasi lahirnya Bank Syariah di Indonesia. Bagaimana Prof menanggapi hal ini? Bank Islam tanpa bunga. ya, konsepnya sebenarnya kan yang perlu ini kan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakatnya bahwa bank yang dibangun ini nanti memang tetap bagi hasil, Tetap bagi hasil, tapi memang kalau di bank konvensional namanya adalah bunga, gitu ya. Jadi kita menghilangkan itulah terminologi bunga ini yang harus dihilangkan ya dalam masyarakat, dalam pikirannya itu, karena masih ada sebagian masyarakat kalau dia menabung bunganya berapa? Ini bunganya sekian, ini bunganya sekian. Kalau itu masih konsep pikiran dia, berarti ini kita belum berhasil melakukan edukasi terhadap syariah. Nah, tapi kalau dia bicara, kalau kita taruh uang kita di sini, keuntungan untuk kita berapa? Nah, kalau kita taruh uang kita di sini, kita depositi di sini, keuntungan kita berapa? Atau kita bicara keuntungan, tidak bicara bunga ya, itu udah masuk konsepnya. Karena keuntungan itu nanti konsepnya itu kita berbagi. Biasa dalam proses transaksi kan ada. Betul. Laba rugi. Namanya bisnis adalah laba rugi ya. Jadi tidak melulu tentang bunga. Kalau misalnya kita bicara mengenai perbankan syariah, tidak melulu tentang bunga ini. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Prof, kalau masih bicara mengenai ketika mereka berinvestasi, berapa bunga yang didapatkan, berarti pemahaman terhadap perbankan syariahnya masih sangat minim, begitu ya Prof. Tapi kalau sudah mulai keuntungan yang saya dapatkan itu berapa, nah ini nih salah satu yang sudah masuk unsur edukasinya kepada masyarakat. Oke, Prof. Kemudian kalau kita lihat saat ini, Prof juga sebagai PWNU Sumbar. Nah, kalau sejauh ini, Prof, bagaimana strategi PWNU Sumbar dalam memperkuat edukasi dan literasi perbankan syariah, Pak? Ya. Jadi ada dua peranan, tadi dari universitas, Prof, sekarang dari PWNU. Ya. Tentu terkait dengan NU ya di Sumatera Barat, ini organisasi kemasyarakatan yang kita punya dua tugas besar sebenarnya di NU itu. Pertama, bagaimana Islam itu tetap ya menjadi agama yang memang mayoritas di negara kita ini. Sehingga pemahaman terhadap Islam yang mengacu kepada Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran dan Hadis, itu menjadi yang utama bagi Nahdlatul Ulama. Saya kira masalah ini tidak demikian. Tapi di samping itu, kita juga punya tugas bagaimana merawat bangsa ini, negara kesatuan Republik ini, bisa utuh. Jangan sampai tercerai-berai, teradu domba ya, oleh paham-paham yang memang ingin merusak tatanan kesatuan bangsa. NU punya tugas di sana. Sehingga NU selalu menanamkan nilai-nilai toleransi, ya. Nilai-nilai menghargai keberagaman. Oleh sebab itu, NU juga mengajak, ya, jangan bank syariah ini konsumtifnya itu Islam saja, tidak, ya, Muslim saja misalnya. Nah, kita berharap
kalau pemahaman tentang bank syariah ini sudah sama di masyarakat, tidak ada beda lagi. Ini nasabah muslim, non-muslim, sehingga nasabah non-muslim pun dia menempatkan uangnya di bank syariah. Ini nggak ada bedanya. Karena ini dia sudah bicara keuntungan. Ya. Nah, jadi harapan kita ke depan seperti itu. Jadi NU punya peran juga. Ya. NU juga punya peran bagaimana kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada saudara-saudara kita yang tidak non-muslim terkait dengan bank syariah. Jadi bank syariah ini kalau menurut saya konsumtifnya jangan hanya muslim, tapi juga non-muslim. Karena sekarang kalau kita lihat, kalau bank negara ini nanti konversi secara betul ke bank syariah, kawan-kawan kita yang non-muslim memahami seolah-olah ini banknya untuk umat Islam. So, itu yang salah. Nah, NU punya peran di sana. Karena NU tidak membeda-bedakan. Ya, kita menghargai keberagaman. Kita selalu menanamkan nilai-nilai toleransi. Ya. Jadi saya berharap Sumatera Barat juga jangan sampai terjebak kepada pola pikir sektarian. Ini berbahaya bagi bangsa dan negara kita. Kalau kita sudah mempertahankan ego kita masing-masing, bahwa keyakinan kita masing-masing, ini yang akan bisa menyebabkan bangsa ini terpecah belah. Berarti memang betul seperti apa Prof sampaikan tadi, bahwa sebetulnya perbankan syariah ini hadir bukan untuk mengeksklusifkan diri, bahwa target daripada marketnya bank syariah bukan hanya muslim saja begitu kan Prof. Kita juga harus bisa menyasar target market daripada non-muslim juga begitu Prof. Nah, pertanyaan terakhir ini Prof sebelum kita tutup. Silakan Prof, ada himbauan kepada pemirsa maupun mahasiswa UNP ini khususnya terkait dengan literasi perbankan syariah Prof. Ya, kalau kita ingin nyaman berinvestasi, nyaman bertransaksi di bank misalnya, memang yang paling ya bank syariah. Nah, oleh sebab itu kepada para mahasiswa keluarga besar UNP, ya, kalau nanti secara menyeluruh nanti bank negara ini akan konversi ke bank syariah, ini harus kita support, harus kita dukung ya. Tapi memang perlu pemahaman dari seluruh masyarakat ya. Jangan yang saya takutkan itu nanti bank negara ini hanya eksklusif untuk umat Islam. Berbahaya nanti. Ya, jadi nggak berkembang bank ini nanti. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus punya tanggung jawab juga untuk memberikan literasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat non-muslim. Sehingga mereka juga bisa tidak akan ada efek uangnya tidak akan berkurang kalau dia tetap menyimpan uangnya di bank syariah misalnya. Karena konsepnya sama saja, malah bisa saja lebih besar ya. Ya bisa saja lebih tergantung dengan kondisi bank sendiri, ya, proses bisnis yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu saya kira mungkin sudah masanya kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia ini, ya, Indonesia ini, ya tidak ada salahnya kita mewafatkan konsep bank syariah ini dalam bertransaksi, ya, dalam berinvestasi dan sebagainya. Saya mengalami secara langsung nih, ya, UNP dulu dapat pinjaman loan dari Islamic Development Bank. Itu menerapkan syariah. Berarti dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil. Saya kebetulan di sini tunjuk sebagai project manager, ya, project manager dari perwakilan dari IDB. Mereka serahkan kepada saya, tolong bangunkan dulu. Bangunkan, sudah selesai bangunkan, baru dia sudah terima berapa ininya, baru itu. Jadi sangat kita juga diuntungkan. Lebih fleksibel. Tapi terdekat dengan jangka waktu juga, Pak? Ya, kan ada ininya. Artinya mereka belum akan membagi berapa keuntungannya kalau memang apanya belum siap. Bangunannya belum siap. Jadi bangunan sudah siap, sudah terima sekian, baru kita hitung ya berapa ininya, berapa. Nah, lebih fleksibel lagi dibandingkan dengan bank konvensional ya. Itu dari Islamic Development Bank yang tetap memang. Kalau bank konvensional begitu kita ambil uang, begitu jalan. Iya.
Oke. Demikian kita sampai di akhir acara, walaupun sebetulnya ini banyak hal yang kita bincangkan dengan Prof dan menarik sekali. Saya sebetulnya sangat sedih nih Prof, karena terlalu cepat berakhir diskusi dengan Prof ini. Boleh Prof satu statement lagi sebelum kita tutup Prof? Sejauh ini Prof melihat bahwa Sumber ini punya ada dual ABS SBK gitu. Bagaimana Prof melihat nantinya pengembangan bank syariah di Sumatera Barat ini? Apakah memang kita punya pemahaman, kemudian punya ekspektasi bahwa bank syariah di Sumatera Barat ini akan berkembang sebagaimana mesti? Satu yang perlu kita ingat ya di Sumatera Barat ini, warga Sumatera Barat ini bukan hanya orang Minang, perlu kita ingat. Di sana ada berbagai suku ya, ada suku Cina, Nias, Mentawai dan sebagainya. Saya sangat setuju, adat bisa disarak-sarak, bisa ditabulah, itu adalah pakaiannya orang Minang. Kalau namanya dia orang Minang, tapi kita harus menyadari, kalau kita bicara Sumatera Barat, kita harus bicara mempertimbangkan juga orang Sumatera Barat ya, yang memang dia bukan orang Minang. Ya, jadi jangan kita menjadikan eksklusif pula nanti. Oleh sebab itu, bank syariah ini harus diberikan edukasinya bukan hanya kepada masyarakat Muslim, tapi juga non-Muslim ya, untuk Sumatera Barat misalnya. Sehingga saya berharap nasabah bank syariah ini bukan hanya Muslim, harus juga dari tidak ada bedanya lagi. Kalau orang tidak ada melihat lagi sekarang misalnya, oh banknya syariah, bank ini, jangan dikotomikan antara bank konvensional dengan bank syariah. Sama saja. Saya kira kalau dihitung-hitung keuntungannya kan tidak akan jauh berbeda ya, sama saja. Malah kita lebih nyaman kalau bagi umat Islam. Ya. Bagi umat non-Muslim tidak demikian. Karena NU itu kan juga dia juga membangun komunikasi ya dekat dengan non-Muslim. Ya, saya kira ini perlu kita lakukan filtrasi. Jadi jangan sampai kita menerapkan ABS, ada berdasarkan syarat-syarat sampai kita mulai ini menyebabkan kita terbelah di Sumatera Barat. Ini harus kita lihat. Ya. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Nah, tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita highlight di sini seperti apa yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa sebetulnya kita bicara mengenai perbankan syariah tidak selalu harus mengeksklusifkan diri. Bahkan juga ke depannya target market yang harus kita capai bukan hanya Muslim tetapi juga non-Muslim. Baik Prof, kita sampai di akhir acara terkait dengan peran perguruan tinggi dalam rangka akselerasi pengembangan. Jadi begini, harapan kita ya, kalau kita sukses melakukan literasi, edukasi pada masyarakat tidak bertanya lagi kalau nyimpan uangnya apakah ini syariah atau konvensional. Itu harus hilang. Itu menjadi catatan ya. Pemirsa pendengar, itu menjadi catatan sekali lagi yang disampaikan oleh Prof, bahwa ketika kita sudah bicara mengenai keberhasilan sebuah literasi keuangan syariah, masyarakat tidak menanyakan lagi ketika menyimpan uang bahwa berapa bunga yang saya dapatkan, tapi sudah berbicara mengenai upah pendapatan atau bagi hasil yang akan saya dapatkan ketika saya berkontribusi kepada bank syariah gitu. Oke Prof, terima kasih banyak untuk hadirannya kali ini. Banyak hal yang kita dapatkan, tentunya ini sebuah edukasi yang bermanfaat baik bagi kita di sini, Prof, juga termasuk bagi masyarakat yang ada di rumah saat ini. Nah, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Profesor Dr. Andes Hadi Ganefri, MPD, PhD untuk kehadiran pada hari ini. Terima kasih telah berkenan berbagi ilmu, Prof, dan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa semua yang juga sudah mengikuti acara ini. Dan kita akhiri kegiatan ini. Salam jumpa kembali di Pojok Literasi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.